Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم إن الله غفور رحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم إن الله غفور رحيم. قل فإن الله لا يحب الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله
فلما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فلما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutlah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasul-Nya, dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik-baik pun jemaah yang dimaksud Allah. Di antara hikmah-hikmah pelaksanaan daripada syukur ini yaitu untuk mempererat silaturahim dan memperkuat ukhuwah Islamiyah, khususnya bagi muslim di lingkungan di Depok Utara. Pikiran lainnya bahwa suku keliling ini adalah majelis ilmu. Kata Nabi, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka akan dimudahkan jalannya menuju surga Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita ketahui bahwa program gerakan subuh keliling ini tidak hanya sebatas gerakan spiritual, tapi bagaimana kita juga menjadikan gerakan ini adalah gerakan kebersamaan, gerakan silaturahmi, dan tentunya gerakan sosial untuk tentunya bagaimana mempererat solidaritas di antara kita, masyarakat atau warga yang ada di Depok Utara dan sekitarnya. Dan ini bagian dari program kita untuk menjadi guyubnya jamaah-jamaah yang ada di masjid mushola yang ada di Depok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.
وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد صلاة عبد جلت هيلته ورسول الله وسيلته وأنت لها يا إلهي ولكل كلب عظيم وفرج عنا ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم. Para alim ulama, para tokoh masyarakat, Ketua DKM Masjid Al-Istiqomah beserta seluruh jajarannya, Bapak-bapak semuanya, mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, mohon maaf saya agak terlambat, sebetulnya dari tadi cuma muter-muter di Perumnas barusan, di Kenderin Google, jalan ke sana pelangnya masih ditutup, muter lagi, jadi banyak muternya, ada 20 menit ada di dalam. Ya Allah, nyari Masjid Al-Istiqomah sesulit itu, tapi mudah-mudahan ke surga mah nggak sulit kita ya. Amin ya Rabbal. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, Islam ini mengajarkan segala sesuatunya menjadi mudah. Kita semua kepengen masuk surga. Siapapun kita, kalau ditanya pasti pengennya masuk surga. Yang rajin sholatnya pengen masuk, yang gak pernah sholat aja pengen masuk. Salah satu keistimewaan yang Allah berikan kepada kita yang rajin sholat, khususnya sholat subuh berjamaah semacam ini, salah satunya adalah yamurru ala sirati kal barqil khatif. Nanti jalan di siratal mustaqimnya seperti kilat menyambar, cepat sekali. Ini salah satu keistimewaan dan keutamaan orang yang rajin sholat subuh berjamaah. Maka saya dengar ada sholat subuh berjamaah ini senang, dan ini gerakan setiap bulan, setiap minggu, setiap bulan. Nah kalau hariannya bagaimana? Tetap rajin. Kalau perlu setiap hari ini begini, ya sholat subuh berjamaah begini. Ya alhamdulillah, kalau saya alhamdulillah karena sama santri. Saya santri setiap hari ya 300 orang ya alhamdulillah. Makanya saya nggak ninggalin. Ini salah satu yang Allah berikan kepada kita karunia. Paling berat melangkahkan kaki ke masjid di subuhan. Berat nggak? Berat. Ini nggak hujan. Kalau hujan lebih berat lagi. Itu tantangannya memang. Maka saya katakan bersyukur kita bisa melangkahkan kaki, digerakkan hati kita untuk bisa melaksanakan sholat subuh, kemudian apalagi dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Ini tingkatannya lebih hebat. Bersyukurlah kita. Dan ini diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, keistimewaan semacam ini kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Kita itu umat Rasul yang umurnya kalau dibandingin dengan umur-umur umat Nabi yang lainnya mungkin paling sedikit lah kita. Di daerah Beji ini sekarang nyari orang yang umurnya
80 tahun udah rada susah. Betul ya? Masih banyak. 80 tahun masih banyak. 80 tahun coba tunjuk tangan. Tapi kan masih udah langka. Termasuk makhluk langka. Karena memang kata Nabi begitu. Umur umatku antara 60 sampai 70, dikit yang lebih dari itu. Karena kalau kita ngitung bandingin umur Rasulullah 63 tahun. 63 tahun beberapa bulan umurnya Rasulullah meninggalnya. Maka kalau yang malam hari ini, pagi hari ini 62 11 bulan, nggak usah matang udah. Kalau ngikutin begitu, tapi kan umur nggak seperti itu ya Pak ya. Allah Subhanahu Wa Taala yang berkehendak. Maka bersyukur kita dalam umur sekian kita masih bisa ngangkat kaki, melangkahkan kaki untuk ibadah. Miris kalau udah usia makin banyak tapi kaki berat untuk ke masjid. Miris. Berapa bulan, berapa tahun yang lalu saya baca di surat berita ada kakek-kakek matinya di ruang pelacur. Maaf, itu saya sampai di Bogor, usia 80 tahun matinya di atas pelacur. Nauzubillah. Dan itu memang udah beritanya seperti itu. Maka bersyukur kita. Dan ini satu kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Kenapa saya katakan harus bersyukur? Enggak banyak orang yang mampu seperti ini. Kalau dalam bahasa agama itu namanya kita dapat al-muwafaqah. Al-muwafaqah artinya itu orang ada dapat, sering kita bilang mudah-mudahan kita dapat taufik hidayah, kan begitu ya. Taufik itu muwafaqah. Orang dikasih hidayah banyak, tapi dapat muwafaqah, persetujuan bisa melakukan perbuatan yang baik, itu langka. Kita termasuk dapat, karena udah melangkahi kaki dari rumah. Bersyukurlah kita. Dan nilainya pasti beda. Kita sholat sendiri di rumah dengan di masjid, sama nggak nilainya? Beda. Sholat berjamaah di rumah dengan sholat berjamaah di masjid, sama nggak nilainya? Beda. Sholat di masjid Al-Istiqomah sama sholat di masjid Nabawi, beda. Sholat di masjid Nabawi dengan sholat di Masjidil Haram di Mekah, beda nilainya. Ternyata tempat itu menentukan. Karena saya baru seminggu pulang umroh, alhamdulillah. Jadi kalau ngitung tabungan masih banyak. Kalau ngitung tabungan, ya Allah, lebih baik. Tapi jangan sampai ada orang begini. Saya pernah dapetin orang pulang haji pas sampai di Indonesia nggak pernah masjid. Ditanya sama anaknya, ini orang pasar minggu. Saya pernah dapat yang begitu. Anaknya cerita ke saya, jangan ngurusin bapak, kata dia gini, bapak tabungan udah banyak lah, haji kalau sholat di Mekah sekian, di Madinah sekian, kalau sampai di rumah dihitung sama orang yang sholatnya di rumah sedikit, masih banyakan bapak, kata dia begitu. Jangan ditiru, yang begitu jangan ditiru, harusnya semakin bagus, kan begitu ya. Saya itu selalu punya gambar, dan ini saya kembangkan di kampung saya kembangkan. Saya itu kalau di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, kalau perhatian orang berebutan masuk ke masjid, itu berebutan. Jam 2 orang udah pada ke masjid, bahkan nggak pernah surut. Saya berpikir, ya Allah, kira-kira di kampung saya bisa nggak begini ya? Itu saya selalu. Maka saya berusaha di tempat saya, apapun saya lakukan untuk hal yang baik.
termasuk sholat subuh berjamaah begini saya lakuin juga. Ya habis ini ntar saya pulang langsung pengajian lagi sampai di rumah. Dan ini kelebihan yang Allah berikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad. Dulu pernah Nabi Musa bermunajat. Nabi Musa bermunajat kepada Allah. Dalam kitab Turratul Nas ini dijelaskan, ya Rabb, ada enggak umat yang lebih baik dari umatku? Allah enggak jawab, tapi Allah perintahkan Nabi Musa pergi menuju ke satu tempat. Sesampainya di tempat tersebut, Nabi Musa melihat sekelompok manusia sedang beribadah kepada Allah. Lalu disamperin sama Nabi Musa. Ketika sudah sampai kepada mereka, Nabi Musa tanya, kalian ini siapa? Mereka jawab, kami ya Musa ini bagian dari umatmu. Kami sudah beribadah di sini 70 tahun. Menyembah Allah di sini 70 tahun enggak bergerak. Belum pernah kami angkat kepala kami ke atas karena kami malu kepada Allah. Mendengar jawaban mereka, Nabi Musa senang karena umatnya bangga. Lalu ngomong lagi, bermunajat lagi kepada Allah, ya Rabb, lihat umatku, ibadahnya hebat luar biasa. Ada enggak yang lebih baik dari mereka? Baru Allah jawab, ya Musa, nanti di akhir zaman ada umat kekasihku Muhammad. Dia punya umat lemah, dosanya banyak, umurnya dikit. Kalau ibadah pikirannya ngayap. Kalau ngayap pikirannya kemana-mana. Lagi sholat aja pikiran kemana-mana. Tapi kalau mereka ibadah sholat Jumat 2 rakaat, dibanding itu 2 rakaat sholat Jumat umat kekasihku Muhammad dibandingkan dengan 70 tahun ibadah umatmu, pasti lebih baik ibadah umat kekasihku Muhammad. Cuma 2 rakaat kan? Berarti nilainya kan lebih hebat. Dan ini saya selalu sampaikan, bersyukurlah kita menjadi umat Rasulullah. Dan ini anugerah yang luar biasa. Makanya kemarin ketika saya dikasih tema, minta temanya kalau ini ya, kalau ini anaknya di pesantren saya, anaknya di pesantren saya. Ini termasuk nepotisme saya. Karena anaknya di pesantren saya diminta. Ini keutamaan yang Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad. Ini luar biasa. Malaikat Jibril Pak, itu diciptakan Allah bagus rupanya. Ketika malaikat Jibril bertanya kepada Allah, ya Allah, adakah yang lebih baik makhlukmu daripada aku? Kata Allah, nggak ada ya Jibril, engkau paling hebat. Saking senangnya malaikat Jibril, dia kerjakan sholat 2 rakaat, 1 rakaatnya 20.000 tahun. Berarti kalau 2 rakaat berapa? 40. Ya jangan dipikirin, nggak nyambung. Kerjaan malaikat dipikirin sama kerjaan kita nggak bakalan nyambung. Kalau dalam bahasa Depok, ilokan apa gitu. Tapi kan malaikat selama itu 2 rakaat dia kerjain sebagai ungkapan syukur. Saking senangnya diciptakan Allah dan diberitakan oleh Allah, dia makhluk yang paling luar biasa. Dia sholat, ungkapan syukur dia. Lalu Allah bilang, ya Jibril, hebat kamu menyembah beribadah kepadaku kayak begitu, tapi nanti dibandingin umat Nabi Muhammad, umat kekasihku Muhammad, 2 rakaat sholat subuh. Tadi sholat Jumat, sekarang 2 rakaat sholat subuh bi afkarin katsirah. Lagi sholat pikiran banyak. Kita kadang-kadang ingat sesuatu lagi sembahyang Pak. Betul ya?
naruh kunci mobil ingetnya lagi sembahyang kadang-kadang. Emang untuk menjadi khosyiin berat, tapi Imam Syafi'i bilang kalau saat kita takbiratul ihram khusyuk aja udah termasuk khusyuk. Dengan ketika tahiyat asyhadu an la ilaha illallah itu udah termasuk kita khusyuk. Kalau khusyuk dari takbir sampai salam khusyuk betul-betul, kayaknya bohong. Termasuk saya lah, berat kan? Ya, pengalaman buat khusyuk 100% berat. Tadi sholat subuh 2 rakaat benar nggak? Ada yang khusyuk dari takbir sampai salam? Yang diingat Allah doang. Nggak ada. Kita orang kita kebiasaannya. Kita kebanyakan pengen khusyuk, dikhusyuk-khusyukin. Saking khusyuknya lupa rakaat. Buat 3 rakaat atau 2 rakaat. Sakit ini kita. Tapi bukan di Depok, daerah Cilengsi, sono. Ya Allah. Ini keutamaan yang Allah berikan kepada kita. Tapi satu hal yang perlu kita sampaikan, perlu kita ingat, kita pantas bersyukur menjadi umat Rasulullah, tapi kita juga harus mikir. Kalau kita pikir-pikir begini Pak, semua kita kepengen masuk surga. Kalau dibandingkan dengan amal kita, kira-kira kita termasuk orang yang pantas nggak masuk surga? Hah? Pantas nggak kira-kira? Amalnya berat ini. Secara sejarah kita buka, Nabi Adam itu salah satu. Allah bilang jangan deketin pohon itu, dideketin juga, dikeluarin. Satu perintah Allah dilanggar, satu dikeluarin dari surga. Kira-kira kita satu apa banyak yang dilanggar sama kita? Banyak banget. Pengennya masuk, coba pikirin dah, yang satu aja dikeluarin. Kalau menurut hitung-hitungan. Tapi saya selalu katakan begini, dari sekian banyak nilai ibadah yang kita lakukan, perlu kita dengan syafaatnya bagi Rasulullah SAW. Kita sudah berusaha dengan sebaik-baiknya, sekuat tenaga kita berusaha. Kalau seandainya ada kekurangan, hasil usaha kita itu udah maksimal menurut kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmatnya masukin kita ke surga. Ya Allah. Makanya kalau kita buka sejarahnya Rasul memperjuangkan ajaran Islam yang mulia ini luar biasa. Kita sering dengar Pak, Rasulullah ketika mensiarkan ajaran Islam itu disakiti, dihina, dicela, bahkan mau dibunuh. Betul ya? Mau sholat diludahi, nggak dibalas. Besok diludahin lagi, besok diludahin lagi, nggak pernah Rasulullah balas. Ketika yang ludahin sakit, Rasul yang pertama jenguk bawain kue. Lihat hebatnya. Kalau seandainya pada saat Rasulullah disakitin, diludahin kayak pertama kali diludahin, kemudian meludahin lagi, ngebalas, Islam nggak sampai ke Beijing. Bener ya? Kalau seandainya pada saat Rasulullah diludahin, kemudian Rasulullah balas meludahin lagi, nggak sampai Islam ke Beijing. Tapi Rasulullah dengan akhlak yang mulia, kayak kita dan sekarang nih, kita mau sholat subuh di Masjid Al-Istiqomah, udah dari 3:30 udah bangun, udah rapi-rapi, ibu-ibu udah pakai bedak segala macam, jadi mau pergi ke masjid. Bapaknya udah pakai baju koko, udah siap ke masjid. Jalan di tengah jalan kita buka kita diludahin orang, kira-kira nyampe nggak ke masjid?
Ramadan berat, berantem dulu kita jangan-jangan. Tapi Rasulullah kan ngajarin kayak gitu. Ya Allah, ketika beliau dakwah di Taif, mengajak ahli Taif untuk beribadah. Taif itu kalau dari Mekah sekitar 40 kiloan, jauh. Ngajak ibadah ahli Taif. Begitu sampai di Taif, disambit, bukan disambut, disambit, sampai beliau berdarah, gigi beliau sampai patah, beliau sampai bersandar di sebuah pohon. Beliau berdoa, Allahumma ilaika asjudu fa quwwati wa qillatu hilati wa hawaya ila an-nasi ya arhamar rahimin, anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi ila man takiluni ila ba'idin yattajahu bi aw ila aduwin malaktahu amri in lam yakun ghadabi 'alaik fala ubali walakin afiyatuka hiya awsali a'udzu biwajhika alladhi asyraqat bihi dhulumat, dan seterusnya. Doanya panjang. Malaikat Jibril mendengar doa Nabi, Allah utus langsung. Apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, inna rabbal izzati qad amarani an utabbiqa alaihimul akhsyadain. Ya Rasul, kau mengajak orang beribadah menyembah Allah, kau bukan disambut tapi disambit, disakiti seperti itu. Ini baru saja Allah perintahkan aku untuk menyambit mereka dengan 2 buah gunung yang ada di kota Mekah. Malaikat ngamuk, nyambit itu pakai gunung. Kalau kita pakai batu kerikil, malaikat pakai gunung nyambit. Tapi kan Nabi bijaksana sekali. Apa kata beliau? La ursil mu'adziban wala li'anan bal ursiltu rahmatan lil alamin. Ya Jibril, aku diutus bukan untuk nyakitin orang, tapi aku diutus membawa kasih sayang sebagai rahmatan lil alamin. Malaikat Jibril masih ngotot. Ya Muhammad, dia udah jelas-jelas gak mau. Jelas-jelas dia udah gak mau, nolak, bahkan nyakitin kamu. Inni la arju min aslabihim man ya'budullah wa yuwahhidu. Kalau sekarang aku disambit, bapaknya nggak mau beribadah kepada Allah, biarinlah. Tapi aku mohon kepada Allah, mudah-mudahan keturunannya mau ibadah iman kepada Allah. Lihat terus. Dan ini kita belum tentu sanggup Pak begini. Nah saya misalnya mau ngaji ke sini, baru sampai udah disambit, lah pulang lagi. Belum tentu sanggup kita. Ini akhlak yang beliau pakai, yang beliau punya. Makanya kalau dalam syair qasidah, ahsanun nasi khalqan wa khuluqan, kita itu pengen ngikutin apa yang Rasulullah sampaikan, apa yang Rasulullah contohkan, apa yang Rasulullah perintahkan kepada kita. Akan terasa berat kalau kita sendiri belum kenal dengan Rasulullah. Makanya salah satu, kalau kita mau pengen ikut apa yang Rasulullah ajarkan menjadi ringan, kenali dulu Rasulnya. Kita tahu Rasulullah itu Nabi kita, ya udah sebatas itu mungkin. Kalau saya tanya istri Nabi ada berapa? 13. 13 bisa disebut? Masih kecatat. Aisyatun wa Hafsatun wa Saudah Sofiyatun Maimunatun wa Romlah Hindun wa Zainabun kada Juwairiyah lil mu'minina ummahati Maryah. Ini baru 9 itu. Khadijah belum? Tadi bilang 13. Ini cuma 9 ulama bilang. Tapi kan Khadijah belum. Istri Nabi yang namanya Zainab ada 2. Ada Zainab binti Jahash, ada Zainab binti Huzaimah. Ada juga satu istri dari pemberian pembesar Nasrani yang namanya Raja Nayas, yang namanya
Maria Al-Qibtiyah. Al-Qibtiyah itu optik, kalau bahasa optik. Dulu saya waktu masih kuliah di Mesir, ada optik terbesar, kuliah terbesar jadi di Mesir, di Afrika. Kalau di sana di pembesaran dibilang Baba Sanuda. Nah ini 13 dengan sampai dengan Maria Al-Qibtiyah tadi. Maria Al-Qibtiyah itu pemberian dari pembesar atau raja Nasrani. 2 sebetulnya dikasihnya, tapi kan nggak boleh dalam Islam menikahi sekaligus adik kakak. Maka yang diterima sama Nabi 1 Maria Al-Qibtiyah, tapi diislamkan, punya anak namanya Qasim, Ibrahim, nama anaknya Ibrahim, meninggal usia 2 tahun. Ini Rasulullah. Makanya ketika beliau menikahi Zainab binti Jahsh, ini perjuangan nih Pak. Zainab binti Jahsh ini wanitanya cantik. Maaf saya buka sejarah sedikit. Zainab binti Jahsh ini cantik. Ini dinikahi sama anak angkatnya Rasulullah. Rasulullah itu punya anak angkat namanya Al-Harith, Zaid bin Al-Harith, anak angkatnya. Rasulullah yang menikahkan. Ya Zaid nikah sama Zainab binti Jahsh. Udah nikah, Rasulullah yang nikahin. Tapi satu sisi Allah kabarkan kepada Rasulullah ini akan bisa, dan Allah akan perintahkan Nabi untuk menikahi Zainab binti Jahsh. Jadi Rasulullah menikah dengan Zainab binti Jahsh ini setelah bercerai dengan anak angkatnya. Jelas nggak Pak? Kenapa sampai seperti itu? Dalam hukum jahiliyah dulu, anak angkat dengan anak kandung gak ada bedanya, dapat waris. Ini tujuannya untuk membedakan anak angkat dan anak waris, anak kandung. Anak angkat itu gak dapat waris, anak kandung dapat. Kalau hibah lain lagi. Itu sampai begitu. Ini kan berat perjuangan. Kalau kita nih menikah dengan bekas anak angkat kita, kira-kira orang kampung kita bilang apa? Ayo dah, ya kan Mbak ya? Betul ya? Berat ini, dan ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang hebat. Maka Rasulullah melakukan itu, perintah Allah untuk menjelaskan hukum antara anak angkat dengan anak kandung. Anak angkat gak apa-apa, tapi kalau sama anak kandung lain lagi Ustaz. Berat ya Rasulullah. Jadi dakwah mensiarkan Islam itu berat, menjelaskan hukum segala macam perlu tantangan, dan ini sangat luar biasa. Nah kita untuk mencontoh dan menjalankan semua yang Rasulullah ajarkan nggak mungkin mampu Pak, nggak mungkin mampu, dan nggak semua yang Rasulullah jalani wajib kita contoh. Bahkan ada yang haram, nggak boleh. Contohnya apa? Ya istrinya Nabi tadi 13, nah kita nggak boleh. Itu khususnya. Maksimal berapa? 4. 2 aja ribut mulu. Kita. Apalagi 4. Ya Allah. Ya ini khususnya Rasul. Haram untuk kita menikah lebih dari itu. Kalau 4 boleh, kemudian cerai 1, nikah lagi masih boleh, cerai lagi, itu syaratnya begitu tuh. Kalau mau kalau mau diomelin begini maksudnya ya enggak kok, Islam gak ngajarin yang seperti itu. Ini nikah enggak. Makanya hal yang semacam ini jangan dijadikan candaan. Ya Allah, kalau mencontoh semua akhlak dan perilaku Rasul, ahsanun nasi khalqan wa khuluqan. Ini 2 kalimat, ahsanun nasi, orang yang paling bagus
kholqan, secara ciptaan, bentuk fisik, wa khuluq, dan secara akhlak. Ini nggak kelar sampai sore tadi. Secara fisik Rasulullah manusia yang sempurna. Nabi kita Muhammad ini manusia yang paling sempurna. Nggak ada celah orang yang benci kepada Nabi untuk mencela Nabi. Nggak ada celah. Mau dihina lewat mana nggak bisa. Orangnya cakep, akhlak bagus. Mau nyela lewat mana nggak bisa. Kalau kita misalnya nih, kita cakep tapi akhlak jelek, lu akhlak orangnya sih cakep, cuma apa yang bejat. Nah, kita masih ada celah. Tapi Rasulullah nggak ada. Orang nggak bisa mau menghina lewat mana, tertutup semua, sempurna. Maka ulama mengatakan khuliqta mubarra'an an kulli aibin ka'annaka khuliqta kama tasha'. Ya Rasul, kau diciptakan Allah ini seolah-olah mesen. Kalau mesen gimana? Waduh, udah susah itu. Mesen. Berarti kan yang bagus. Kalau kita lahir kayak begini bentuk kita, ya mau kagak mesen. Ya udah hasilnya begini udah. Ada yang pesek, ada yang macam-macam. Tapi Rasulullah sempurna. Di dalam Al-Quran Nabi Yusuf diabadikan ketampanannya. Betul ya? Betul apa enggak? Ibu tanya ibu, waktu lagi hamil bacanya surat apa? Yusuf. Kenapa enggak surat jin? Yang dibaca surat Yusuf, kan begitu ya? Pengen punya anak cakep kayak Nabi Yusuf, betul ya Bu? Sama surah Maryam, pengen ibadahnya kayak Maryam, kan begitu. Tapi ketika lahir kayak Nabi Yusuf enggak? Lah kagak lah, bagaimana lakinya? Masa iya lakinya hitam terus anak lahir putih? Bule misalnya, justru jadi musibah. Lakinya bilang ini anak siapa? Iya kan? Paling enggak cerdasnya kayak Nabi Yusuf ya Bu ya. Nabi Yusuf itu terkenal Nabi yang cerdas. Maka saya senang menggali sejarah-sejarah begitu. Kalau kita ke Turki itu ada namanya Museum Kaptan. Itu ada apa namanya belangkon dan udang-udangnya Nabi Yusuf. Saya lihat, ya Allah, ini itu saya senang. Kalau ngurusin masalah Fir'aun, saya masuk ke Museum Fir'aun, saya lihat sejarahnya bagaimana, jadi ngerti. Oh iya, sampai piramid dalam ukurannya tidak masuk ke dalam, saya masukin. Pengen tahu luar, saya cari Korun dulu ditenggelamkan, di mana sih letaknya? Saya cari. Alhamdulillah saya bersyukur. Balik lagi kepada Rasulullah. Ahsanun nasi khalqan wa khuluqan. Tapi ketampanan Rasul tidak diabadikan dalam Al-Quran seperti halnya Nabi Yusuf. Tapi justru yang diabadikan wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlaknya yang mulia. Jadi orang kalau melihat Rasulullah sudah terpesona duluan dengan akhlaknya yang mulia, Pak. Ini misalnya kita lagi ngaji begini, ada seorang yang paling tampan di antara kita nih, paling ganteng dia. Terus setelah selesai itu orang yang paling ganteng tadi nyolong kotak amal. Seketika kegantengannya hilang. Yang kita bilang maling, ya kan? Ini maling. Kan orangnya cakep, nggak peduli. Orang dia ngambil kotak amal kok maling, gitu ya. Hilang saat itu. Lah Rasulullah akhlak bagus, udah tampannya cakep, tertutup ketampanannya sama akhlaknya. Ini yang penting, kita tiru akhlaknya. Maka yang saya mau sampaikan ini sampai jam berapa? Kalau saya mau sampai jam 9 oke aja. Saya mau nyampein 3 hal aja nih akhlak Nabi. Kalau seluruhnya nggak mampu kita, tapi 3 hal. Dan ini coba kita terapkan di kampung kita. Ini nasihat Nabi kepada sahabatnya yang namanya Uqbah. Ya Uqbah, ada ukhbiruka bi afdali akhlaqi ahli dunya wal akhirah. Kata Nabi, ya Uqbah, mau nggak kamu aku ajarkan akhlak? Kalau kamu jalanin ini, kamu akan mulia dunia akhirat.
Ini saya singkat-singkat dan saya takut ada yang mau jalan pagi, ya olahraga. Jasmani penting, rohani penting. 3 hal ini apa kata Nabi? Yang pertama, ta'fu amman zalamaka. Kalau kamu mau mulia, dunia akhirat kamu akan dimuliakan. Yang pertama ya ubah, maafin orang yang berbuat salah kepadamu. Saya tanya sekarang, kita seringan minta maaf apa maafin orang? Kalau minta maaf di mulut gampang banget. Maafin ya, maafin. Giliran orang minta maaf, pikir dulu. Berat. Mana yang lebih berat? Memaafkan apa minta maaf? Berat. Minta maaf gampang banget, tapi memaafkan berat. Berbuat baik susah. Jangan kenal ke sahabat Nabi namanya Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu sahabat Nabi, punya nilai tersendiri di hadapan Nabi karena kemuliaannya, kedekatannya dengan Nabi. Suatu ketika Ibnu Mas'ud kehilangan uang ketika mau beli sesuatu di pasar, kehilangan uang, ada yang nyolong. Jadi copet udah ada dari dulu. Dari zaman Ibnu Mas'ud copet udah ada. Cari-cari ada yang nulis. Orang sekitar di pasar itu tahu kedudukan Ibnu Mas'ud di hadapan Rasul. Semua angkat tangan, berdoa kepada Allah, Allahumma qiyada sarikil ladzi akhadha. Ya Allah, untuk orang yang ngambil uangnya Ibnu Mas'ud, potong aja tangannya, putusin ya Allah. Ibnu Mas'ud yang kehilangan, yang terzolimi, justru angkat tangan. Ya Allah, kalau bahasa Indonesianya, ya Allah, kalau seandainya dia ngambil uang saya karena memang terdesak akan kebutuhan, berikan keberkahan. Tapi kalau dia ngambil emang udah jadi kerjaannya, udah jadi kebiasaannya, aku mohon ya Allah, jadikan ini yang terakhir kali dia melakukan hal yang jelek ini. Entar dia habis ngaji sendal hilang, doain ya Allah mudah-mudahan awet sendal saya dipakai. Berat kan Pak? Berat kan? Berat itu akhlak sekecil itu aja juga berat. Yang ada maki-maki, bahkan nggak mau ngaji lagi. Wah najis, banyak subuh jamaah lagi gitu. Sudah butut sampai kayak begitu. Makanya mulai dari hal yang kecil lagi. Saling memaafkan. Ada orang punya salah, gak usah diperbesar. Masalah yang kecil jangan dibesar-besarkan. Ini di kita, masalah kecil dibesar-besarkan. Jadi akhirnya timbul. Saya nggak pernah mikirin dunia Islam yang luas se-Indonesia, sebakat di dunia. Kampung saya aja dulu kan. Ngapain? Ayo. Di kampung kita, kalau di kampung sini Islam bagus, di kampung sana Islam bagus, terjalin silaturahmi, itu aja luar biasa. Di RT aja, di RT Pak, RT ini bagus, RT sebelah kadang-kadang berkelahi mulu, ribut mulu gara-gara kumpulan, ribut gara-gara ini, susah banget akurnya. Makanya pantas dulu almarhum Kiai Zainuddin, kita itu umat Islam kayak daun kering, dikumpulinnya susah, dibakar paling gampang. Dikumpulin kan susah, udah dikumpulin kena angin kabur lagi. Tapi kalau dibakar, maka kita itu dari sekarang saya dengar ini gabungan 8 masjid. Ini 8 masjid, 8 masjid, betul ya? 8 masjid, satu masjid segede ini berapa orang isinya? Coba kalau seandainya satu daerah sini hadir semua, penuh nggak kira-kira? Stop. Itu aja. Jadi yang pertama pemaaf, yang kedua tu'timan aromaka. Kata Nabi, ya ubah, kalau kamu mau bagus dunia akhirat kamu akan mulia, memberi kepada orang yang bakhil kepadamu.
Susah nih. Punya tetangga kulitnya 17 setan. Pelit, korek, medit, buntut jasiran. Ini punya tetangga. Enak gak punya tetangga kayak begitu? Terus kalau punya tetangga pelit kayak gitu, apa yang kita lakukan? Kebanyakan kita pelitin lagi, kan begitu. Kebanyakan kita, padahal Nabi ngajarin nggak begitu. Tu'ti man haramaka, beri kepada orang yang pelit kepadamu. Dan ini yang dilakukan Rasulullah. Makanya kalau kita, mari kita contoh Rasulullah. Aduh berat. Makanya saya nggak ngajarin kayak begitu. Hanya contohnya kejauhan. Contoh aja guru-guru kita yang dekat sama kita bagaimana. Terguru kita kan nyontoh ke gurunya lagi, guru, sampai kepada Rasulullah. Berat. Kalau untuk mencontoh semua, paling enggak yang kecil-kecil lah bisa kita contoh. Ya Rasulullah. Nah kalau apalagi contoh ibadahnya, Rasulullah kan udah dijamin masuk surga, karena surga yang merindukan. Saya katakan Rasulullah dirindukan surga. Kalau kita rindu pengen masuk surga, merindukan Rasulullah. Ini dalam kitab Afdhalus Shalawat ala Sayyidi Sadat Asy-Syaikh An-Nabhani. Ketika Ibnul Mubarak ditanya, ketika kita bersolawat kepada Rasul, surga itu bergetar. Kenapa bisa begitu ya wahai guru? Dijawab, di annal jannah asluha min nurin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena surga diciptakan Allah dari cahayanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saking mulia ya Rasul. Nah kita mulia nih, mudah-mudahan karena kita umatnya Rasulullah. Jadi dimuliakan Allah. Memberi kepada orang yang pelit. Yang ketiga, yang terakhir, dah sedikit lagi 5 menit lagi. Biasanya kalau kotak amal udah jalan udah kelar. Yang terakhir, tasiluman qata'aka. Kalau mau mulia, mau baik, bahagia kita dunia akhirat, sambung tali silaturahmi kepada orang yang mutusin tali silaturahmi. Berat juga nih. 3 aja nih kita merasa Pak, berat nih. 3 dong merasa. Pertama tadi apa? Memaafkan orang yang berbuat zalim kepada kita. Berat nggak? Berat. Yang kedua, memberi kepada orang yang pelit sama kita. Berat nggak? Berat. Yang ketiga, sambung silaturahmi kepada orang yang putusin silaturahmi sama kita. Berat juga. Kenapa kok kita merasa berat? Karena kita belum mengenal betul siapa yang kita ikuti, Rasulullah. Tapi kalau kita kenal betul, kita cinta, jadi ringan. Depok ini Pak, Depok ini dulu hutan belantara. Orang tua saya cerita dari Depok Pasar Minggu itu belum ada aspal. Orang tua saya asli orang Depok, saya lahir di Depok juga, ya saya tahu. Ini begi tempat kucing buang anak. Ini beneran hutan. Orang tua saya itu depan BNI di Margonda yang sekarang Zam-Zam itu tanah orang tua saya. Belinya masih 11.000 perak, 1.000 berapa ribu meter itu masih 11.000 Pak. Coba kalau seandainya dijual sekarang, udah berkaru-karu. Dulu belinya cuma jualnya dapat 11.000, dia beli 8.000, semua satu 8.000 perak dijual waktu itu 11.000, nggak tahu tahun berapa itu. Lah kalau sekarang, masya Allah, ini yang diajarkan Nabi, menyambung silaturahmi. Dulu pernah ada dan dua orang nih Pak, nggak pernah akur, berantem mulu kerjaan, susah banget akurnya. Di zaman Nabi Daud, datang ke rumah Nabi Daud untuk menjelaskan satu hukum, menyelesaikan permasalahan hukum. Ketika 2 orang ini ada di rumah Nabi Daud, datang malaikat Israel. Kata malaikat Israel, wahai Daud, ini 2 orang berkelahi mulu. Salah satu di antara 2 orang ini umurnya tinggal seminggu lagi, kata Allah. Aku diberitahukan seminggu lagi akan dicabut.
biar nggak pada berkelahi lagi, nggak berantem. Nah kata Nabi Daud, betul, iya. Pas udah keluar dari rumah Nabi Daud, ditungguin kan sama Nabi Daud, katanya seminggu. Ini masih ada. Kok kagak mati? Katanya seminggu, 2 minggu masih ada lagi, 3 minggu masih ada. Akhirnya Nabi Daud tanya kepada malaikat Israel, ya Israel, kamu bilang seminggu lagi akan dicabut salah satu di antara 2 orang ini. Ini udah 3 minggu masih ngayal, masih ada 2 orang. Kata malaikat Israel, betul ya Daud, sebetulnya seminggu lagi mau dicabut, tapi setelah keluar dari rumahmu dia sambung silaturahmi, dia nggak mau berantem lagi. Allah panjangkan umurnya 20 tahun lagi gara-gara menyambung silaturahmi. Mudah-mudahan nih dengan silaturahmi kayak begini Allah panjangkan umur kita. Kan kita nggak tahu Pak, umur kita panjang bisa sampai ini belum tentu gara-gara kita sehat. Sekarang banyak orang yang mati dadakan. Betul. Dekat rumah saya ada lagi mancing. Ini benar kan? Lagi mancing Pak. Untuk kagak nyebur. Kan kedengarannya kagak enak banget. Meninggal lagi ngapain? Kagak enak banget. Kalau seandainya meninggalnya lagi di masjid, lagi tadarus, dan sering itu kita lihat. Saya punya teman khutbah Jumat di sini Arif Rahman di masjid yang dekat flyover, baru 5 menit meninggal, lagi khutbah. Masya Allah. Saya punya kawan lagi baca Quran meninggal. Saya punya kawan lagi dari Mesir dulu, sama-sama kuliah di sana. Dia mau nemuin orang yang meninggal. Dia sampai di situ dia meninggal juga. Ya. Umur. Jadi kita sehat begini, kita bisa hadir duduk di majlis ini. Mudah-mudahan gara-gara kita silaturahmi, saling senyum, saling sapa, saling tanya, Masya Allah, saling mendoakan, itu bisa jadi yang menjadi obat buat kita. Makanya kalau orang lagi sakit Pak, kita jenguk, itu kita nggak bawa apa-apa, rasanya senang. Itu ada nilai. Kita sakit nih, ada yang datang jenguk, mudah-mudahan cepat sehat ya. Masya Allah, senangnya itu hati. Saya kalahin. Masya Allah, walaupun nggak apa-apa, apalagi bawa durian, nggak bawa apa-apa aja seneng, apalagi bawa durian kan? Didoain itu udah seneng. Itu silaturahmi nilainya. Maka apalagi kayak begini, ntar keluar dari masjid, Pak gimana kapan, kemana aja, sehat keluarga, Masya Allah itu mulai dari yang kecil-kecil begitu aja dulu. Ya Pak ya, kalau ketemu senyum, tanya. Jangan zaman sekarang kan susah. Ketemu kadang-kadang melengos. Ada masalah dikit melengos, nggak mau ketemu. Ini sama ini, padahal ada depan di rumah misalnya. Gara-gara kesel, muter, mau keluarnya muter lewat sana. Kok lewat sini nggak lewat depan? Males ntar gua ketemu sama si Anu lagi. Kan nyusahin namanya. Akurin, sambung silaturahmi gitu. Ya Pak ya, Ibu ya. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada kita semua. Ini saja, mohon maaf. Mohon maaf kalau ada kesalahan, mohon maaf kalau kelamaan, mohon bukan. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'afana yajri. اللهم بحق الفاتحة بسر أسرار الفاتحة بكرامة الفاتحة بمعجزات الفاتحة افتح لنا أبواب الخير، افتح لنا أبواب البركة، يا فاعل الذنب يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. دعواهم يا سبحانك اللهم وتحياتهم يا سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.